Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini tetap semangat ya semuanya ya. Semoga yang menjawab salam saya dapat keberkahan ya, selalu diberi kesehatan dan tetap bahagia ya. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas sekarang mulai postgrad. Ada Bu Zaro hari ini? Hadir? Belum join ya? Asisten ada? Ada Bu, saya. Ada, Bu. Oh ada, Bu Zahro ada ya, oke. Nanti kalau misalnya untuk install PG adminnya bisa via internet gitu ya, atau nanti bisa dikasih asisten, masih punya nggak mentahannya itu Postgre? Saya udah nggak punya, Bu. Oke, mungkin nanti bisa di-download juga di internet ya. Oke deh, sebelum dimulai untuk yang Postgre-nya, saya akan jelaskan dulu dasar dari SQL ya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke yang namanya SQL ya. Oke, sudah terlihat? Belum saya. Udah saya share ya? Halo, Dek, udah terlihat Sudah, belum? Ibu. Sudah ya? Oke. Nah, Dek, untuk materi hari ini sampai nanti setelah UTS gitu ya, kita akan belajar tentang SQL. Apa itu SQL? Structure Query Language ya. Sebelum saya jelaskan ke DDL, saya jelaskan dulu dasarnya. Ya, terlihat sudah? Halo, terlihat? Terlihat, Bu. Lihat ya, oke. Nah, ini ya. Jadi, SQL itu merupakan bahasa utama untuk database management system yang relasional. Masih ingat ya? Ada yang OO, Object Oriented, ada yang relasional. Jadi kalau SQL, Structure Query Language. Jadi ini kepanjangannya adalah Structure Query Language. Gini ya. Nah, ini relatif mudah dipelajari karena mirip dengan bahasa Inggris. Dia merupakan non-prosedural, jadi menentukan informasi apa yang dibutuhkan, bukan bagaimana mendapatkannya. Kalau bagaimana, kalian bisa pelajari nanti di algebra. Jadi ada aljabarnya juga ya, database itu ya. Dek, punten, sudah saya record belum ya? Belum? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ibu. Nah, di sini, jadi bahasa base data, gitu ya, yang mengizinkan user untuk ngapain? Pertama, create. Jadi kemarin saya jelaskan ada CRUD gitu ya, create, read, update, delete. Nah, yang pertama adalah untuk membuat base data dan struktur tabelnya. Hasil yang kemarin kita terapkan gitu ya, nanti akan kita buatkan database-nya gitu. SQL juga bisa untuk melakukan operasi dasar ya seperti insert, delete, update, atau melakukan query sederhana sampai kompleks. Misalnya, tampilkan mahasiswa yang agamanya Islam, tampilkan mahasiswa yang nilai IPK-nya terbesar, dan seterusnya. Ada dua komponen, DDL sama DML. DDL itu kepanjangan dari Data Definition Language, mendefinisikan, create database, create table, gitu ya. Kemudian Data Manipulation Language, memanipulasi, read, update, delete, insert, masuknya ke DML, sama DCL, Data Control Language. Nah, sekarang ada bahasa-bahasanya ya, untuk yang SQL, ada dua bagian. Ada yang reserved word sama user defined word. Kalau di reserved word berarti bagian tetap SQL. Jadi sudah baku, misalnya create table, create database, select, from, where gitu. Nah, kita nggak boleh membuat nama tabelnya sama dengan reserved word. Harus berbeda. Ya. Yang kedua, user defined word berarti kata yang didefinisikan oleh user. Ya. Oke. Kayak nama kolom, nama tabel, kalian definisikan sendiri. Nah, ini notasinya ya. Ini boleh di-skip karena ini hanya untuk yang slide ini aja ya. Jadi kalau ada huruf besar, itu merupakan reserved word sebagai penanda aja.
Tapi nanti gimana kalau di DBMS bebas. Mau kecil, mau besar. Tapi saran saya untuk yang nama tabel gitu ya. Nama kolom, lowercase aja. Huruf kecil semua. Ya. Oke. Nah, ada istilah literal. Ini konstanta yang digunakan dalam SQL. Gitu ya. Kalau misalkan kita ada tipenya teks gitu ya, kita menggunakan kutip satu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke DDL-nya. Tolong diperhatikan semuanya. Agak mulai sedikit ini ya, baris-baris perintah. Oh, udah selesai. Oke, yuk diperhatikan. Ya, kemarin masih ingat ya bahwa dalam database itu ada tabel gitu ya. Urutannya, hierarkinya seperti itu. Nah, jadi di sini pertama nanti kalian definisikan adalah database. Ya, di sini adalah database. Nanti setelah database kita definisikan tabel. Nah, tabel-tabel ini nanti memuat atribut atau field yang termasuk dalam suatu tabel tertentu. Ya, oke. Ini tujuannya nggak usah, saya skip. Nah, oke, kalian perhatikan kalau kalian pernah belajar semester 1 apa namanya? Struktur data ya? Sudah belajar kan ya? Udah, Bu. Sudah belajar ya struktur data ya? Warna putih enggak, tidak kelihatan. Warna biru ya. Oke, ya. Pertama ada istilah identifier. Jadi digunakan untuk mengidentifikasi objek basis data seperti nama tabel, view, kolom. Nah, karakternya seperti ini ya. Syaratnya seperti kalian membuat variabel di bahasa pemrograman lainnya. Dimulai dengan huruf ya, tidak boleh ada spasi. Kemudian karakternya kurang dari sama dengan 128. Nah, ini sudah familiar ya kalau yang suka bikin codingan ya. Nah, tipe data sekarang. Ya, nanti kalian bisa tentukan apakah tipenya boolean, true false, karakter, numeric, date type gitu ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, ada istilah IF. Jadi integrity enhancement feature. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat base data. Ini sebagai batasan kita. Coba perhatikan. Yang pertama, data harus ada. Ya, terutama yang primary key. Itu dia wajib ada. Nanti ini kita bisa gunakan not null. Kemudian ada domain constraint, ada entity integrity, ada referential, ada enterprise constraint. Apa itu, Bu? Coba perhatikan. Data harus ada. Ya, kalau suatu field itu harus ada, kalau kalian bikin Google Form, ada required gitu ya, wajib diisi. Nah, kalian tuliskan di sini ya. Misalnya nama fieldnya, nama kolomnya position, gitu ya. Kemudian tipenya varchar, ini lengthnya not null, berarti dia wajib diisi, gitu ya. Kemudian nanti untuk penggabungannya kita akan coba ya buat, nanti Bu Zaro yang menjelaskan. Pak, berikutnya constraint, gitu ya. Di sini ada check, kemudian kondisinya apa? Contoh, perhatikan. Ini ada atribut namanya sex, jenis kelamin, tipenya karakter, not null. Berarti dia wajib diisi cek, gitu ya. Oh, sex itu in MF. Berarti kolom sex itu nilainya hanya satu karakter, gitu kan ya. Dan dia hanya berisi M atau F. Gitu. Ya. Next. Nah, ini kalau buat domain ya. Jadi sintaknya adalah create domain. Ini sudah defaultnya. Boleh kalian nanti menggunakan lowercase, huruf kecil semua. Ini hanya sebagai penanda. Nama domainnya apa? S, tipe datanya apa? Kemudian ada default sama ada check. Nah, contoh. Create domain, gitu ya. Namanya sec type. S, karakter. Ini sama dengan yang tadi, Dek. Cuman ini kita buat domainnya, gitu ya. Check value in SF. Ketika dipanggil nanti, lihat
Ini nama atribut, ini nama domain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kalau tadi kan langsung ya, langsung nih kalau tadi. Cek, langsung gitu kan. Kalau ini dia apa? Dibuat dulu domainnya. Jadi ada kolom sec type. Ini apa? Sec type itu berarti? Kalau di sini sama kayak apa? Tipe data ya. Nah, char gitu kan. Nah, not null. Berarti nanti ini mengacu kepada domain yang ada. Oh, tipenya karakter, Bu. Terus domainnya nilainya M atau F. Oke. Bisa juga domain itu dia mengacu pada tabel yang lain. Perhatikan, kalau yang sebelumnya hanya satu. Value in, MF. Kalau ini dia lihat, value in ngambil dari tabel yang lain. Ya, ini select. Nanti kita belajar juga yang DML. Select branch number from branch. Ini nanti kalau sudah masuk ke DML ya, tapi minimal kalian tahu. Nah, kemudian untuk domain itu dapat dihapus dengan menggunakan drop. Jadi kalau ada create view, ada drop gitu ya. Pasangannya menghapusnya drop. Create table, drop table gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis ya. Ada restrict sama cascade. Maksudnya gimana? Contoh di sini. Drop domain, nama domainnya apa? Nah, ada dua. Restrict apa cascade. Kalau restrict, penghapusan domain akan gagal jika domain itu masih digunakan oleh tabel yang ada. Nah, kalau cascade, tabel atau view yang domainnya dihapus, maka nilainya akan diberikan nilai dasar, nilai defaultnya. Contoh, drop domain branch number cascade. Berarti kalau ada domain yang masih digunakan, gitu ya, dia akan di-set nilainya adalah defaultnya apa, sesuai dengan pada saat kita membuat, ya. Oke. Nah, berikutnya kalian perhatikan, ini ada entity integrity. Sudah mulai agak ini ya, harus diperhatikan, gitu ya. Nah, pada saat kita membuat tabel, itu wajib ada primary key. Ya, Bu, gimana kalau nggak ada? Kasih aja nanti auto increment. Jadi nambah sendiri 1, 2, 3 gitu. Ya. Jadi primary key suatu tabel harus bernilai unik dan tidak boleh bernilai null. Nah, karena kalau ada field yang jadi primary key gitu ya, kalian buat di sini primary key apa gitu ya, nama kolomnya. Ini ada primary key, ini contohnya 2. Berarti ini ada 2 field ya, client number sama property number. Kalau yang jadi alternate key boleh ditulis di sini unique, nama fieldnya apa. Nah, berikutnya deh. Referential integrity. Jadi yang nyambung fieldnya, gitu ya. Ini terkait dengan foreign key. Jadi sebuah atau beberapa field yang menghubungkan setiap baris pada tabel anak yang berisi foreign key ke parent table, ya, yang match, gitu. Nah, gimana contohnya seperti ini. Foreign key, gitu ya. Oh, foreign key-nya branch number. References artinya dia berhubungan gitu ya dengan tabel branch gitu ya. Oke. Nah, untuk jenisnya ada 4, cascade, set default, set null sama no action. Nah, kita sebut dengan referential action. Ya. Jadi perintah SQL yang dapat digunakan untuk mencegah update atau delete kandidat key, CK itu kandidat key, pada parent table yang match dengan baris pada tabel anaknya. Nah, maksudnya gimana, Bu? Kalau kita pilih cascade, ketika kita menghapus baris pada tabel induk, otomatis baris yang cocok dengan anaknya ikut terhapus. Gitu ya. Maksudnya gimana? Ini paham nggak maksudnya, Dek? Halo? Kalau nggak paham, saya buka Excel dulu ya. Halo, Bu. Iya, Bu, sambil sedang memperhatikan, Bu. Sambil buka Excel ya, biar ketahuan ya. Nah, saya bukain.
Oke. Parent table sama child table ya. Kalau saya bilangnya tabel induk sama tabel anak, masih ingat ya? Nah, contoh deh. Kelihatan yang sewa ini? Belum, Bu. Oh, tadi saya stop ya. Nah, kelihatan deh? Terlihat, Bu. Nah, saya nanya, parent table itu yang mana? Saya punya di sini ada 4 tabel kemarin ya. Saya perkecil. Ada tabel client, tabel property, tabel sewa, tabel owner. Tabel parent yang mana? Yang sewa, Bu. Itu child, itu anak. Oh. Nah, jadi yang apa? Tabel klien, Bu. Iya, parent itu yang ada primary key, yang tanpa foreign key. Bisa difahami? Bisa, Bu. Berarti di sini tabel induknya yang mana aja, Dek? Klien properti, Bu. Ya, sama Klien sama properti. sama owner. Sama owner. Kalau properti ini anak. Kenapa anak? Karena di tabel properti dia ada owner number kan. Owner number ini diambil nilainya dari tabel owner ya. Ini tabel anak. Ini tabel sewa juga anak gitu. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa ini induk atau parent ya. Dia hanya punya primary key saja. Dan dia induk. Contoh gini. Kalau pada saat kalian buat nanti di DBMS, boleh nggak? Ini ada property, tabel property, ini tabel owner. Dek, boleh nggak saya buat tabel property baru owner? Tapi sekarang lagi cari-cari Boleh? Boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Property baru owner boleh? Nggak boleh. Tidak boleh. Tidak Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada foreign key. Dan nanti isiannya ini akan kosong. Kan belum diisi tabel induknya. Gitu ya. Oleh karena itu kalian buat dulu tabel induk parent-nya. Orang tuanya harus dibuat dulu. Maka buat dulu tabel owner sama tabel client gitu. Terus logikanya, Bu ini sudah saya buat nih Bu, terserah mau owner dulu, mau client dulu. Boleh nggak setelah client owner terbuat ada tabelnya, lalu saya buat tabel sewa? Boleh nggak? Ayo main logika. Boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Setelah client owner, terus saya buat tabel sewa, boleh? Diisi tabel sewanya boleh? Bu. Enggak. Kenapa enggak? Hanya propertinya. Karena belum. harus ada tabel properti. Karena di property number ini isiannya kan ngambil dari tabel properti. Gitu ya. Jadi pembuatan tabelnya pun gitu ya. Bukan tabelnya, pengisian tabelnya. Kalau buat sih oke ya. Kalau buat oke. Pengisian tabelnya harus sesuai dengan urutan. Urutan di mana dia harus ada datanya dulu gitu. Kalau pembuatan tabelnya boleh. Misalnya create table, tapi memang baiknya sesuai dengan urutan, biar nggak bingung nantinya. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk bikin create table sewa, references, nah kan kliennya belum dibuat, bingung nantinya. Gitu ya. Jadi dibiasakan buat tabel parent-nya atau induknya terlebih dahulu, baru ke anak. Gitu ya. Oke. Paham sampai sini, Dek? Semuanya? Masih belum kebayang? Coba ya. Yang tadi saya bilang. Cascade. Kelihatan nggak sekarang saya buka apa? Cascade, Bu. Cascade ya. Di sini dia menghapus baris parent table gitu ya. Kalau kita menghapus baris di tabel induk, otomatis di chart-nya juga ikut terhapus yang cocok. Nah, maksudnya gimana? Coba perhatikan deh. Misalnya, gitu ya. Misalnya, PG4, ini saya hapus. Perhatikan, ini saya hapus.
Tuh. Ini kan tabel induk bagi si sewa kan? Tabel properti induk bagi si sewa. Tapi dia anak bagi owner. Paham nggak sampai sini? Coba kalimat saya dihayati dulu. Tabel properti ini, dia merupakan tabel induk bagi sewa. Tapi anak bagi owner. Gitu kan? Ya nggak? Ya, Bu. Nah, kalau ini saya hapus, tabel induknya, perhatikan. PG4 ya, ini PG4. Ini saya hapus. Tuh. Maka yang ini juga akan ikut terhapus. Karena dia ada PG4-nya. Gitu. Paham? Itu otomatis. Jadi kalau yang induknya dihapus, maka turunannya juga ikut terhapus. Ya. Nah, itu arti dari cascade. Berikutnya. Set null. Ketika baris pada parent table dihapus, gitu, dia akan memberikan nilai null untuk foreign key pada child table. Kalau yang set default, ketika baris parentnya dihapus, dia nilainya default, tergantung kita menentukannya. Kalau no action, nggak boleh, gitu ya. Proses delete, parent akan ditolak kalau sudah digunakan oleh tabel anak. Gitu. Ini defaultnya adalah no action. Nah, perhatikan contoh. Kalau tadi ada foreign key ya. Foreign key, gitu ya. Nama kolomnya apa? References, gitu ya. Staff. On. Nah, ini aksinya tadi. Delete, set null. Atau mungkin foreign key, nama kolomnya references ke private owner on case update cascade. Itu contohnya. Ya. Sekarang masuk ke yang 5. Interpret constraint jadi batasan dari organisasi. Nah, di sini definisikan cek sama unique ya. Bisa kita gunakan nanti create atau alter table. Contoh. Nah, ini ya. DDL. Kita bisa meng-create, membuat, menghapus objek. Gitu ya. Apa objeknya? Bisa skema, bisa domain, table, view, dan index. Jadi di sini create skema. Create atau alter itu nambah, mengubah struktur. Create domain, create table, create view, alter domain, alter table. Nanti kalau menghapus, drop skema, drop domain, drop table, drop view. Ya. Nah, Dek, perhatikan. Ini langkah-langkah buat tabelnya kalau kita menggunakan SQL. Bu, nanti emang ada buat tabel pakai GUI. Ya, ada. Pakai PG-admin-nya ada. Tapi minimal nanti kalau kalian ngoding gitu ya, ini harus tahu. Ya. Pertama, identifikasi tipe data. Identifikasi kolom, gitu ya, mana yang null, mana yang bukan, mana yang unik, identifikasi primary dan foreign key, tentukan nilai default-nya, kemudian tentukan batasan dari kolomnya. Oke, contoh, perhatikan deh. Ini, create table, gitu ya, nama tabelnya apa, kemudian nama kolom plus tipe datanya, nilai default, batasannya, cek primary key, cek unik kalau ada, foreign key-nya. Ya. Hasilnya, coba perhatikan, ini contoh. Ini nggak ada yang itu ya. Dia pakai domain dulu ya. Ini pakai domain dulu deh, nggak masalah. Create domain, nama domainnya, tipenya kayak tadi ya. Check value in. Nah, select owner number from owner. Ini kita punya 5 domain. Pada saat dipanggil, perhatikan. Kita akan membuat tabel dengan judul property foreign. Gitu ya, create table property foreign. Ini adalah nama kolomnya, ini adalah tipe datanya. Tipe data P-number itu tadi kita sudah tentukan ini. Nah, S varchar. Bu, boleh nggak? Ini nggak pakai domain langsung boleh. Ditulis di sini langsung varchar gitu ya, 10 boleh gitu ya.
Kemudian koma, gitu ya, koma. Kolom yang kedua rooms, payroom, gitu ya, payroom, not null, default 4, dan seterusnya. Kemudian lihat di sini, primary key, oh berarti primary key-nya di antara ini adalah branch number. Foreign key-nya, oh staff number references, berarti dia nge-reference ke tabel staff. Kira-kira dek, kalau tabel induk ada foreign key-nya nggak? Ini kan contoh suatu tabel. Tabel induk apakah ada foreign key-nya? Tidak ada. Nggak ada ya, karena dia pasti hanya punya primary key saja. Oke. Untuk nambahin struktur ya. Misalnya, kita udah buat nih ya tabelnya. Terus ketinggalan, Bu, kurang kolom gitu ya. Bu, atau kurang field-nya. Ya, itu bisa kita tambahkan ya. Misalnya di sini menambahkan satu field baru ya pada tabel, menghapus, menambah constraint, menghapus, atau menentukan nilai default, menghapus. Contohnya gimana? Misalnya, alter table staff, berarti kita mau ngubah tabel yang namanya staff. Diapain? Ditambah. Alter position. Oh, kalau ini dihapus ya, sorry. Kalau ini dihapus ya. Sebentar. Sebelah kanannya apa? Oh, ini mengubah. Ya, mengubah untuk drop nilai default-nya di tabel staff gitu ya, kolom posisi. Ya. Kemudian ada lagi alter table staff ya, alter sec kita nambahin gitu ya. Di tabel staff itu atribut atau kolom sec gitu ya, nilai default-nya adalah F gitu. Ini ya, ada keterangannya di atasnya. Oke, nah ini kalau untuk add dan drop tadi ya, ini untuk drop, ini untuk add. Kita harus latihan nanti ya, biar nggak bingung kalau hanya teori ya. Tadi untuk drop table. Nah, view ini sama dengan query ya. Kemarin saya jelaskan hasil dinamis dari satu atau lebih operasi. Jadi misalnya tampilkan mahasiswa yang agamanya Islam. Dia secara fisiknya, physically dia nggak ada. Tapi bisa kita buat gitu ya, bisa kita filter. Oke. Prinsipnya sama dengan SQL ya. Kita bisa lakukan create view, nama view-nya. Ini contoh, namanya manager 3 staff. S, nah ini select. Nanti kita akan belajar setelah DML ya, biar nggak bingung. Oke. Terakhir adalah privilege ya untuk DCL-nya. Jadi kita bisa menentukan siapa-siapa yang bisa akses ya privilege-nya, haknya siapa aja. Ada select mendapatkan, insert menyisipkan, update mengubah, delete menghapus, references merefer. Ya, usage berarti menggunakan bisa domain, collection, himpunan karakter dan translation. Contoh deh, perhatikan. Ini ada grant. Grant ada 2, list hak-haknya atau all privilege. Kalau all berarti semua ini ya itu terpenuhi. On nama objeknya apa, to kepada siapa. Gitu ya. Kalau list haknya banyak dipisahkan dengan koma. Kalau all privilege tadi semua jenis privilege. Contoh gini deh. Manager diberi hak akses penuh pada tabel staff. Berarti menuliskannya grant all privilege on tabel staff gitu ya. Kepada siapa? To manager with grant option. Atau yang kedua, personal dan direktur dapat melakukan select sama update pada kolom salary. Maka di sini tulis grant select gitu ya, update-nya di kolom salary kepada siapa? Tabel staff untuk personal dan direktur. Itu memberikan hak akses. Kalau menghapus namanya revoke. Ya, menghapus hak privilege. Tinggal dituliskan sama kayak tadi. Misalnya di sini hapus privilege select pada tabel branch dari semua user. Kalau tadi kan to ya, kalau sini from. Misalnya revoke select, ngapus privilege select di tabel branch, on branch, from public, berarti semuanya. Ini bentuk umumnya yang di atas.
Sudah selesai. Oke, ini PR-nya nggak usah dikerjakan. Sekarang Bu Zaro akan menjelaskan tahapannya. Bu Zaro, boleh di-share screen? Ibu, saya nanti share video aja mungkin ya Bu ya, setelah ini. Oh, gini aja Bu, PG adminnya biar anak-anak tahu. Kayaknya kalau langsung video agak-agak ini ya, kagok anak-anaknya ya. PG adminnya ya. Ya, PG adminnya. Oke, ini udah ada ya PG adminnya. Sudah tampil, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jelaskan ya tentang PG admin. Jadi nanti teman-teman setelah menginstal PostgreSQL itu ada bisa mengakses database dengan dua cara ya. Yang pertama melalui query dengan PSQL-nya, yaitu PostgreSQL-nya. Dia tuh semacam shell atau command prompt, atau kita juga bisa mulai dari command prompt itu sendiri, terus juga bisa melalui tampilan seperti ini gitu, tampilan GUI-nya ya, gitu. Nah, di sini kita pilih Bu Zaro, maaf mungkin dari awal pas anak-anak download kali ya? Oh, download. Jadi teman-teman bisa buka aja melalui PostgreSQL gitu di sini, terus download atau langsung di websitenya Enterprise DB. Di sini saya pakai Windows, jadi saya pilih yang Windows gitu, karena dia juga pasti akan ngebawa ke website EDB, itu Enterprise DB. Maaf, ini screen saya masih ada nggak ya, teman-teman? Ada Bu, ada Bu. Oh iya. Oke, terus nanti diklik aja download installernya. Ibu maaf, ini kayaknya yang share screen bukan dari Bu Siti deh, Bu. Oh, bukan? Iya. Siapa ini? Iya. Bu Zaro? Oke, ini udah ya? Bu Zaro belum sebentar. Ini masih WA di saya sama nggak? Ini punya itu Bu, punya Fahrul. Oke. Halo semuanya. Ya, Bu Zaro terdengar. Ini tadi dimatikan dulu bisa? Connecting tadi Bu, maaf ya. Oh iya. Ini sekarang. Nah, tadi udah diklik ya tombol link ke Enterprise DB. Jadi sekarang tuh DBMS ada di sini. Terus kita nanti klik aja, pilih misalnya sistem operasi yang teman-teman pakai, apa Mac atau Windows atau Linux juga ada ininya ya, ada executable-nya. Nanti di sini saya pilih Windows gitu. Maaf Bu, ini salah satu mahasiswa masih share screen Bu, mungkin nggak sengaja kepencet Bu. Fahrul, screenmu ke share. Nah. Oh, udah belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Iya, nanti tinggal di download. Ukurannya kita sekitar itu ya, 200-an MB. Bu Zahro, punten suaranya kecil ya? Iya. Suaranya. Kalau nanti misalnya udah di-download, oke.
sekarang ini yang udah di-download ya. Di sini saya pakai yang 64 bit. Klik aja 2 kali. Terus di sini udah muncul ya apa namanya tampilan setupnya. Nanti kita klik next gitu. Karena di sini saya udah install kan ya. Tapi nggak apa-apa intinya kayak gini jalanannya. Dicentang aja semuanya. Jadi kalau misalnya kita karena SQL itu kita kerjanya di server side atau di server bukan di client side, makanya SQL itu kita butuh servernya gitu. Kalau kita udah install servernya, kita untuk apa namanya interface-nya ada pgadmin kayak gitu. Jadi PostgreSQL ini bundling gitu, bundling paket dari apa-apa yang kita butuhkan buat ngelola database kayak gitu. Terus kita next aja. Coba saya terus di sini di next lagi. Oke. Nah, iya di sini nanti teman-teman akan menginstal, diterusin aja sampai finish kayak gitu. Mungkin bisa sambil di download juga. Kalau buat yang pakai Linux mungkin bisa pakai komen ini ya di mana di chat saya ketik. Lumayan lama juga sih yang installnya kayak gini. Ini juga saya harus nungguin installnya selesai karena dia override installan yang sebelumnya kayak gitu. Kalau yang ada kendala ini langsung bilang aja atau bisa di chat grup atau di apa namanya unmute.
Ini teman-teman ada yang udah nginstal aplikasinya? Lagi download, Bu. Lagi diinstal, Bu. Oke. Ibu mau nanya, maaf, password yang tadi itu apa ya, Bu?
Oke. Teman-teman di sini udah selesai ya instalan saya. Sini kan ada dia bilang stack builder at exit gitu. Jadi stack builder ini dia adalah semacam apa namanya package yang membantu kalau misalnya kita mau mendownload dan menginstal tools-tools apa namanya additional atau misalnya package-package atau extension gitu yang bisa digunakan juga di PostgreSQL kayak gitu. Di sini karena kita nggak perlu ya, jadi kita langsung aja finish kayak gitu. Oke. Di sini saya diminta buat nge-restart komputer, teman-teman. Sampai sini udah cukup jelas ya untuk instalasi. Alhamdulillah jelas, Bu. Iya. Tapi belum bisa share buat PG adminnya karena minta di-restart. Gimana ya? Nanti kalau atau boleh nanti kita stop, ada videonya kan ya Bu ya, nanti kalau kurang jelas dibahas di grup itu gimana? Iya, jadi nanti saya share videonya, saya kasih waktu teman-teman setengah jam gitu, nanti kita diskusi online di WhatsApp grup, seperti itu. Jadi nanti kita diskusinya via WhatsApp grup, gimana teman-teman? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Nah, iya Ibu, mungkin baru bisa sampai sini aja karena minta di restart. Iya. Bu Zahro? Iya, Bu. Ya, mungkin saya tambahkan boleh ya. Nanti mahasiswa setelah tahu cara buat tabelnya, kalian buat tabel seperti yang di modul ya, Dek ya. Akan di-share nih modulnya. Jadi hari ini buat namanya database mahasiswa gitu ya. Nah, database mahasiswa itu isinya seperti yang kemarin kalian praktikum, yaitu ada tabel mahasiswa, ada tabel kuliah, sama tabel nilai. Nah, kalau di Postgre itu harus ada primary key, sehingga di tabel nilai kasih aja ID nilai, gitu ya. Sebentar, saya buka dulu. Belum tampil kan ya? Oke. Sudah, Dek? Saya stop dulu, saya share screen-nya. Sudah terlihat, Dek, Word saya? Cek kok kecil suara kalian. Lihat, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke. Dek, jadi nanti kalian buat
Buat tabelnya seperti yang di modul ya, yaitu ada 3. Ntar saya jelaskan ininya dulu, biar nggak bingung. Nah, ini ya, kelihatan, Dek? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, yaitu tabel mahasiswa, tabel hasil belajar, sama tabel kuliah. Gitu ya. Nah, tipenya disesuaikan dengan masing-masing. Contohnya kalau NIM kalian, ini boleh diganti dengan NIM ya, atau biar mudah NRP aja deh. NRP, nama, kota asal, dan seterusnya. Nah, ini itu tipenya sesuaikan dengan yang ada nantinya. Kalau pakai GUI tinggal klik-klik aja kok. Tinggal klik, nanti pilih apa. Misalnya number gitu ya, untuk yang anak ke gitu ya. Nah, kalian buat hari ini 3 ini dulu aja. 3 tabel, database-nya namanya database mahasiswa. Ya. Diusahakan namanya sama persis dengan yang ada di sini. Gitu ya, bisa dipahami hari ini? Tugasnya hanya bikin tabel? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa ya. Nanti kalau sudah bisa semua selesai nih, baru kita ada tabel yang kedua, itu tuh database barang. Ya. Tapi selesaikan dulu yang ini. Ini datanya ada di sini ya, tabel kuliah, hasil belajar, ada di sini semuanya. Nah, terus satu lagi, nah ini. Ini nanti yang kedua, kalau kalian udah berhasil membuat, nah ini ya, ada tabel barang, transaksi, sama pemasok. Gitu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Hari ini diinstal dulu ya, PG adminnya sama nyoba yang tadi, yang DDL. Oke? Halo? Oke, Bu. Oke, Bu. Ada pertanyaan, silakan. Bu, kalau NIM itu pakai karakter boleh, Bu? Iya. Kalau ini memang bukan number, karena kan dia kan ada D3-nya gitu kan ya? Iya, ada D-nya. Iya. Oke, Bu. Cukup? Ya, kalau cukup kami akhiri ya. Bu Zaro mau ada tambahan? Bu Zaro? Cukup? Udah sejam pas ya? Bu, insya Allah. Iya, oke, saya akhiri, kami akhiri ya. Kakak Asdos, tolong dibantu ya untuk yang install PG ininya ya, postnya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ini ya.